Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas salah satu hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahkan dunia. Sebuah malam yang seharusnya menjadi perayaan olahraga berubah menjadi tragedi yang merenggut ratusan nyawa. Mari kita kembali ke tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Malam itu, pertandingan besar derby Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya Surabaya baru saja berakhir. Ini adalah pertandingan dengan rivalitas tinggi, dan untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, Arema FC kalah dari Persebaya di kandang sendiri. Skor akhir 2-3 untuk tim tamu. Tentu saja, kekecewaan melanda para supporter tuan rumah Aremania. Setelah peluit panjang dibunyikan, beberapa supporter mulai turun dari tribun dan masuk ke lapangan. Awalnya, niat mereka mungkin untuk memberikan dukungan atau meluapkan kekecewaan kepada para pemain dan ofisial Arema. Namun, jumlah supporter yang masuk ke lapangan semakin banyak. Situasi mulai tidak terkendali. Aparat keamanan yang bertugas di stadion, yang terdiri dari polisi dan tentara, berusaha untuk menghalau massa. Mereka membentuk barikade dan mencoba mendorong supporter kembali ke tribun. Disinilah titik balik tragedi dimulai. Menurut berbagai laporan dan investigasi, aparat keamanan menembakkan gas air mata tidak hanya ke arah supporter yang berada di lapangan, tetapi juga ke arah tribun penonton yang padat. Penggunaan gas air mata di dalam stadion sebenarnya dilarang oleh peraturan keselamatan dan keamanan FIFA pasal 19. Dalam regulasi tersebut secara spesifik menyatakan bahwa senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan di dalam stadion. Alasannya jelas. Di ruang tertutup seperti tribun stadion, gas air mata dapat menyebabkan kepanikan massal dan efek yang mematikan. Dan itulah yang terjadi di Kanjuruhan. Tembakan gas air mata memicu kepanikan luar biasa. Penonton di tribun yang tidak ikut turun ke lapangan, termasuk wanita dan anak-anak, berhamburan mencari jalan keluar untuk menghindari gas yang menyesakkan napas dan memerihkan mata. Ribuan orang berlari menuju pintu-pintu keluar yang sama. Sayangnya, situasi semakin memburuk. Beberapa pintu keluar dilaporkan terkunci atau hanya terbuka sebagian kecil. Pintu-pintu yang sempit itu tidak mampu menampung ribuan orang yang panik dan berdesak-desakan. Akibatnya, banyak orang terjebak, terinjak-injak, dan mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen. Pemandangan di lorong-lorong menuju pintu keluar sangat mengerikan. Orang-orang bertumpukan, berteriak minta tolong, sementara yang lain sudah tidak sadarkan diri. Tim medis dan relawan kewalahan. Korban terus berdatangan, baik yang pingsan maupun yang sudah meninggal dunia. Ambulans bolak-balik mengangkut korban ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit pun penuh sesak. Data resmi yang dirilis pemerintah menyebutkan 135 orang meninggal dunia dalam tragedi ini, menjadikannya salah satu bencana stadion terparah dalam sejarah sepak bola dunia. Setelah tragedi Estadio Nacional di Peru pada tahun ke-1964, selain korban jiwa, ratusan lainnya mengalami luka-luka, dari ringan hingga berat. Banyak yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Dampak dari tragedi ini sangat besar. Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian total Liga 1 Indonesia dan memerintahkan investigasi menyeluruh. Beliau juga menginstruksikan renovasi total Stadion Kanjuruhan agar sesuai dengan standar FIFA. Sebuah tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF dibentuk, diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Laporan TGIPF menyimpulkan bahwa penyebab utama tragedi ini adalah penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan yang tidak sesuai prosedur dan berlebihan. Laporan tersebut juga menyoroti berbagai kelalaian lainnya, mulai dari panitia pelaksana, PSSI, hingga pihak keamanan. Mereka menyoroti pintu yang terkunci, jalur evakuasi yang tidak memadai, dan manajemen kerumunan yang buruk. TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi,
termasuk meminta Ketua Umum PSSI dan jajaran Komite Eksekutif untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Proses hukum pun berjalan. Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk dari pihak panitia pelaksana, petugas keamanan, dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Namun, banyak pihak, terutama keluarga korban, merasa proses hukum yang berjalan belum memberikan keadilan yang sesungguhnya. Vonis yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan hilangnya ratusan nyawa. Perjuangan keluarga korban untuk mencari keadilan terus berlanjut hingga hari ini. Mereka menuntut pertanggungjawaban yang lebih luas, tidak hanya pada individu di lapangan, tetapi juga pada para pemangku kebijakan di tingkat atas. Tragedi Kanjuruhan menjadi pengingat yang menyakitkan bagi kita semua, bahwa sepak bola, sehebat apapun pertandingannya, tidak sebanding dengan satu nyawa pun. Insiden ini membuka mata kita tentang betapa pentingnya keselamatan dan keamanan dalam setiap acara olahraga. Prosedur keamanan harus dievaluasi total. Infrastruktur stadion harus diperbaiki. Dan yang terpenting, kultur kekerasan dalam sepak bola harus dihilangkan. Supporter, aparat, panitia, federasi, semua pihak harus belajar dari malam kelam ini. Rivalitas seharusnya hanya 90 menit di lapangan. Setelah itu, kita semua adalah saudara. Jangan sampai ada lagi kenjuruhan-kenjuruhan lain di masa depan. Kita berutang kepada 135 jiwa yang melayang untuk memastikan bahwa stadion adalah tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang untuk menikmati sepak bola. Mari kita terus mendoakan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan. Dan semoga sepak bola Indonesia bisa bangkit menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih manusiawi. Tragedi ini tidak boleh dilupakan. Ini harus menjadi titik balik untuk revolusi total dalam tata kelola sepak bola kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mari kita jadikan sepak bola sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu dan ingat akan pentingnya pelajaran dari tragedi Kanjuruhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.